Indonesia. Hai pemirsa, ketemu lagi di Hai Yap. Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya ya, Hanya di mana lagi kalau bukan? di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Ada saya Ditan Sudiro di sini. Ya, dan tentunya masih ada juga Nuka Ah, Azuita di sini yang nemenin kalian semua. Kita ini dong, kita ini dong. 1, 2, 3. Salam dari Binjai. Kenapa kita salam dari Binjai? Pok. Karena tema kita hari ini salam dari Judulnya Salam dari Binjai. Jadi kalau pemirsa belum tahu tuh ada yang viral di sosial media, di TikTok awalnya. Namanya Bang Paris, masih muda dia. Dia itu viral gara-gara setiap melakukan video dia pasti yang halo apa kabar, selamat siang bla 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 bla, salam dari Binjai. Terus dia mukulin pohon pisang sampai jatuh. Dia apanya Hotman Paris? Enggak, sama-sama Sumatera. Oh, sama-sama Sumatera. Sama-sama berasal dari Sumatera. Terus Oke. Bang Paris tuh mukulin pohon pisang sampai jatuh, sampai pohon pisangnya kebelah gitulah. Terus salam dari Binjai gitu. Padahal cuman kayak gitu doang ya. Tapi dia orang pertama yang melakukan. Iya, maksudnya tuh kan kadang-kadang aku tuh suka kayak tuh Kok bisa ya? hal gitu kecil ya? yang maksudnya nggak ditebak yang kayak gitu-gitu malah viral. Iya, emang biasa gitu yang enggak yang viral yang kok bisa ya gitu. Dan kepikiran ngapain gitu kan, Mukul-mukul. nonjokin daun apa pohon Iya, pisang, emang. nggak takut nanti pocongnya keluar. Nanti mereka bobo di mana gitu. Sebelah kamu Tan. Apa sih ya? Ketipu mulu. Kena mulu. Enggak, anyway, dia tuh emang atlet kalau nggak salah. Terus ada satu video juga yang dia mukulin pohon kelapa karena ditantang, ala kan pohon pisang lembek, Gitu. coba pukul yang keras, dia pukul pohon kelapa. Emang dia suka melakukan itu sih. Well anyway, kita lagi nggak mau ngebahas tentang Bang Paris, kita mau ngebahas tentang Nanti. ini apa kan dia mungkin pohon pisang tuh. Mungkin kita bahasnya nanti biasa kalau tema Iya. of the day kita bakal bahasnya tuh di segmen kedua. Betul, ya. nanti kita bakal ngebahas binjainya, tapi sebelumnya kan dia itu tuh mukulin pohon pisang. Kamu ada pohon pisang di rumah? Nggak ada lah. Saya di sebelah rumah ada. Oh Bebe, katanya pohon pisang tuh tempatnya congcong. Usah udah dibahas mulu sama dia. Takutnya kamu lagi meluk Udah, guling hus. jadi berubah. Woi, Oh udah. ya, oke. Itu kan kalau pohon pisang tuh kategori pohon yang satu Indonesia sih ya. Dia bisa tumbuh di mana aja sih. Iya Gap, iya bisa tumbuh di mana aja sih gitu. Dan Ya. kita bakal bahas tanaman juga sih guys, ini Yes. pertama. Tapi kita mau cari tahu nih tanaman-tanaman termahal di dunia tuh apa aja sih? Betul, karena kan COVID-19 pandemi mau nggak mau jadi banyak membuang waktu di rumah, spend time di rumah, jadi punya banyak hobi baru. Contoh rekan saya memelihara ikan, iwa, Iwa bunce, iwa tanaman juga sih. tanaman juga. Tapi- oh iya, tanaman juga ya, Iya, mati semua. Iya, sukulennya mati, tapi tanaman-tanaman yang lainnya masih ada. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Oke, iya, tanaman juga jadi salah satu pilihan hobi baru ya. Kayak seru aja gitu, Sebenarnya. pas datang seneng gitu kan, terus ngorek-ngorek tanah, Mhm. nanam baru. Jadi kalau dia hidup kayak, berhasil. gitu, Oh, oke. berhasil. Pernah berhasil? Berhasil kok, masih ada kaktusnya sampai sekarang yang hidup. Tapi yang kaktus. enggak hanya kaktus, maksudnya banyak. Karena kan kita nanam kaktus tuh di daerah-daerah kayak di Bekasi tuh agak-agak menantang ya. Emang kenapa? Bukannya kaktus cocok sama daerah Bekasi kan panas cocok. Nah, belum tentu juga. Kita tropis sih. Belum tentu juga. Dia tuh makanya kalau kenapa kayak di Bandung, di Lembang dia hidup panas tapi dia ada dinginnya juga. Lembab, jadi nggak perlu kita siram ini kan. Nah, kalau di Bekasi ternyata kering nih. Oh iya, Siram kering. mulu. Benar. Panasnya tuh panas yang bikin dia lama-lama ciut atau Mengkeret enggak. gitu Kalau ya. sekalinya kita siram dia busuk, kan bingung. Oh, Guys, serba itu salah ya, serba salah ya. itu sukulen gue udah banyak banget. Sorry Nuko, bisa dijelasin nggak sukulen apaan? Sukulen tuh masih masuk dalam keluarganya kaktus. Oh, oke. Kamu tahu kan yang kayak kembang-kembang Tahu. warna-warni, nah itu. Oke. Gitu. Masih oke. sejenis kaktus sebenarnya. Yes, dan ini kalau kita balik lagi ke tanaman, iya kok tanamannya kita pelihara sih? Iya, pelihara tanaman. Bener. Jadi ternyata gara-gara banyak pembelinya, banyak demand-nya, mau nggak mau tanaman-tanaman hias ini harganya jadi naik juga gitu kan. Dari mulai ratusan ribu sampai puluhan juta. Juta pun ada beneran. Yes, dulu tuh ada tuh tanaman yang daunnya lebar-lebar, saya lupa, arterium. Arterium. Kalau nggak salah itu namanya deh. Antorium. Ya itulah pokoknya ada rium-rium itu mahal banget tuh tanaman-tanamannya. Sekarang tahu nggak dihitungnya per lembar. Serius Beli loh? tanaman. Iya, kadang tuh kayak
Pernah dengar gak janda bolong, Oh, iya, terus iya. monstera. Monstera itu dijualnya di tan, hitungnya per lembar demi. Ini monstera berapa? Itu ada berapa lembar secabang gitu kan? Misalkan ada 4 ya udah dihitungnya per 4 lembar. Per 4 lembar ya. Iya gitu. Itu kemarin naik daun tapi harganya gila sih. Iya, ini kalau ngomongin harga emang ada beberapa faktor yang bikin harga tanaman hias tuh jadi naik gitu ya. Dimulai dari kelangkaannya, terus perkembangbiakannya, varietasnya, atau sekelompok tanaman dari suatu jenis yang memiliki karakteristik khusus tertentu gitu. Dari warna juga harganya beda, hingga keindahan. Dan saya baru denger dari perhelai, per daun. Saya baru Per denger yang daun. itu juga. Per daun banget itu monstera kemarin tuh. Nah ini kita mau bahas ya tanaman hias apa aja sih kira-kira di tan. Monstera apakah termasuk termahal di dunia atau mungkin ada yang lain lagi? We'll see, kita cari tahu. Tapi Iya. sebenarnya kalau dari sejarah ya, bukan di tahun 2000-an aja yang orang-orang tergila-gila dengan tanaman. Dari tahun 1600 sampai 1800-an tuh era-era itu tuh orang-orang manusia-manusia tuh lagi tergila-gilanya sama tanaman hias. Nah ini kira-kira ini tanaman hias termahal di dunia apa aja sih? Yang pertama ada yang namanya ketapang biola, atau kalau bahasa Inggrisnya mature fiddle leaf fig tree. Oh panjang ya. Iya, soalnya dia kalau tumbuh bisa sampai 15 meter Ya, di tinggi. hutan. Meninggi gitu modelnya, daunnya lebar-lebar juga ya kan. Iya, sedangkan kalau dalam ruangan mungkin karena sinar matahari juga berkurang, dia bisa tumbuh sampai 3 meter, tetap aja tinggi. Betul. Nah ini salah satu jenis tanaman mahal yang diburu oleh para desainer interior karena emang cantik ya, cocok di dalam rumah gitu kan. Dikasih nama ketapang biola karena daunnya menyerupai biola, gede banget, sangat besar, berurat tebal dan juga tegak. Dan ini cocok di Indonesia karena mereka bisa tumbuh subur dalam kondisi udara yang hangat dan juga lembab. Nah, ketapang biola sensitif banget sama udara. Mereka tidak menyukai udara kering dan tidak terkena sinar matahari atau terlalu banyak terkena angin. Agak repot ya. Ini harganya sekitar 1 juta sampai 5 jutaan. Wow. Tuh buat tanaman doang. Beneran. Ngerasain keluar duit sampai Kalau tanamannya mati sakit hati banget. itu sekulen ku beli yang kecil gitu ya. Itu kalau yang bahasanya penggemar tanaman, wah ini rare nih. Oh, Maksudnya langka rare nih gitu. Itu sekulen kecil gitu gue beli bisa ratusan ribu. Pas mati gue cuman yang mati Sedih. ya. Duit gue bisa balik gak ya? Sedih banget sih Cong. Oke selanjutnya, nah kan ini yang Nuka bilang monstera masuk, tapi ini monstera variegata. Kalau variegata tuh kayak gini Tan, jadi ada corak putih hijau gitu. Iya, ya, dia kayak- bercak gitu. Saya pikir kecat, ternyata bukan ya. Emang. Enggak, iya kecet ya kali tanaman kecet di Tan. Ini seputih kayak tembok soalnya. Iya dia bisa kayak gitu. Nah ini kalau di kalangan pecinta tanaman pasti udah nggak asing lagi ya denger nama monstera. Nah tapi varietas monstera variegata atau tanaman keju Swiss ini termasuk dalam jenis tanaman hias yang tergolong termahal juga nih. Sebab ia dapat terjual hingga kurang lebih kalau itu sekitar 5.000 dolar Amerika atau kalau dirupiahin 70 jutaan lebih guys. Buat pohon 70 juta. Ini mahal loh. Mahal lah kan aku udah bilang tadi. Monstera tuh dihitungnya per lembar kalau kita beli. Apalagi yang variegata gini kan. Iya, variegata paling mahal. Ada juga monstera Adansonii itu 700 dolar, sekitar 9 jutaan. Ada juga nih yang gak kalah. Monstera aurea dijualnya bisa sekitar 52 jutaan guys. Waduh semua itu. Udah gitu rata-rata belinya di website ya. Iya. Ntar pas pengiriman mati di jalan sedih banget. Jangan salah. Hah? Jangan salah, Indonesia ini gini-gini. Aku lihat di YouTube ya, orang luar negeri banyak loh beli monstera ini dari Dari kita ya. Iya. Pengirimannya dan enggak ini Tan. Enggak mati, Nggak mati ya? enggak Oke. bener. Gitu. Jadi mungkin punya triknya kali Ya, ya, ada gimana jurus-jurusnya gitu. Jadi ini memang tanaman monstera ini yang paling digandrungi di Selandia Baru, merupakan memang tanaman mahal yang populer sepanjang tahun 2020 kemarin. Kita tahu ya, pas pandemi tuh jeder nih pohon naik. Ini sebenarnya pohon ini loh di hutan. Iya. Iya di hutan tuh kita temuin bebas. Bahkan Iya, di iya. jalan raya mana sih di Bandung? Ada. Itu di pinggir-pinggir jalan tumbuh liar besar. Ya Tuhan. Yap, kalau di- tanaman monstera ini yang bikin unik tuh daunnya besar, terus ya itu ada yang menyerupai hati juga bentuknya, dan entah disebut
tanaman keju Swiss karena emang lubang di daunnya menyerupai keju Swiss. Terus selanjutnya ada yang namanya Philodendron minima. Ini juga dikenal namanya sebagai Raphidophora tetrasperma tropis. Oke. Tanaman ini juga dikenal dengan bahasa lainnya itu mini monstera atau piccolo. Nah, ini harganya dijual seharga $8.150 atau sekitar 116 jutaan. Gue mending tuh buat tukar tambah mobil tuh kayak itu. Aduh. Ya enggak sih, Cong? Yap. Mending ngebut yang lain itu ya. Ini harga Agustus 2020 loh, dilihat di website segitu loh. Mungkin sekarang udah turun kali ya. Agustus baru berapa bulan? Oh iya, tahun lalu, sorry. Iya. Nah, ini alasan yang bikin harga penjualannya mahal karena ternyata tanaman ini tuh kategorinya tanaman kecil dan ini cuma memiliki 4 daun. Nah, yang bikinnya ada varietas-varietas langka tuh karena ada variasi kuning yang menakjubkan di setiap daunnya. Jadi ada kayak goresan kuning gitu di setiap daunnya. Dan dia juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Wow. Iya, daun-daun ini tuh memang punya yang tadi kita sebut tuh punya fungsi untuk membersihkan kayak kaktus apa itu juga sebenarnya bagus gitu. Nah, ini ada 2 tipe dasar dari philodendron. Yang pertama adalah tanaman rambat dan tanaman tidak merambat. Iya, betul. Philodendron merambat dapat tumbuh hingga beberapa meter dan membutuhkan penyangga yang bisa dipanjat agar terlihat lebih rapi dan indah. Sedangkan philodendron yang nggak merambat ini tumbuh tegak, cocok banget kalau ditaruh di dalam ruangan, apalagi bisa ngebersihin udara juga. Iya, betul. Nah, selanjutnya ada anggrek nongke senjen. Senjen. Bener ya? Bacanya senjen gitu ya. Nah, ini memang selama 8 tahun para ilmuwan bekerja keras nih untuk membudidayakan tanaman mahal yang satu ini ya guys ya. Tapi bagi kalian yang ingin memelihara jenis tanaman ini, kalian harus sabar banget karena butuh 4-5 tahun untuk anggrek ini bisa mekar guys. Atau bisa tumbuh, kan anggrek kan nanti bisa tumbuh lagi bunganya kayak gitu kan. Nah, karena anggrek ini nih memang memiliki mahkota bunga yang indah, estetika dan juga harum katanya. Dan untuk harga sebuah anggrek nongke senjen ini dijual setara dengan 2,8 miliar rupiah. $200.000 bos. 2,8 miliar buat untuk anggrek, kalau dia mati kita gimana? Saya tuh meskipun saya bekerja dekat dengan angka, saya masih suka bingung loh, miliar tuh 9 nolnya, oke. Saya masih suka bingung nolnya berapa. Ya Allah, 2,8 miliar guys untuk anggrek doang. Ini anggreknya padahal kalau dilihat dari fotonya kayaknya normal-normal aja, biasa aja. Cuman kayak ada kantong kecil aja. Iya, 2,8. Aduh, nggak ngerti lagi sih. Ya Allah. Oke. Dan selanjutnya ada juga namanya bonsai pinus tua. Ya bentuknya kayak pohon bonsai aja, udah biasa kecil gitu kan. Ya ini juga naik daun juga nih, hype juga nih. Harga tanaman hias bonsai pinus tua ini start dari 700 juta rupiah sampai miliaran. Kita nanam bonsai aja Pak. Apa ya, usaha bonsai ya? Daripada kita syuting gini kan mending kita usaha bonsai lebih jelas kayaknya. Satu bonsai kita hargain 700 juta ya. Ya enggak, di bawah 700 juta kita juga masih untung. Gak apa-apa, jual 400 juga ikhlas. Ganti mobil gua. Jadi bonsai yang paling mahal itu sebutannya adalah white pine. Ini berusia ratusan tahun. Iya, bonsai itu bisa ratusan tahun emang umurnya. Iya ya. Ya, ini dijual seharga 18 miliar. Masya Allah. Dalam acara Asia Pacific Bonsai and Suiseki Convention and Exhibition ke-11 di Takamatsu, Kagawa, Jepang. Wow. Masya Allah, duit semua tuh. Bonsai kecil gitu kan. Iya, makanya buat pohon doang 18 miliar guys. Nggak ngerti lagi saya guys. Ya udahlah ya, daripada kita mikirin itu jumlah uang yang kita harus adain buat beli tanaman, mendingan sekarang kita makan aja. Kita makan aja. Dinginin kepala deh ya, pakai es krim. Betul. Tapi salah satu makanan favorit saya tuh es krim loh. Iya ya. Saya sekarang es krim tuh nggak ada yang salah, nggak pernah salah. Es krim tuh. Kayaknya gue jarang ngeliat lu makan es krim deh. Iya kan, syuting batuk-batuk nanti. Oh iya bener. Jadi ada 2 hal yang nggak pernah salah di dunia pemirsa. Yang pertama adalah es krim, yang kedua adalah nasi padang. Istrimu? Oh iya, itu ketiga, sorry. Itu utama, itu nggak ada hitung-hitungannya. Tapi bener, maksudnya kalau makanan yang nasi padang sama es krim tuh nggak pernah salah. Never failed. Nah, ini kalau ngomongin tentang rasa es krim, kalau ngomongin tentang es krim pasti ada rasa favorit. Nah, kita punya rasa es krim yang bisa mengungkap kepribadian Anda nih pemirsa. Rasa sayang. Bukan. Rasa sayang. Maksudnya rasa sayang nih kalau kita mau dilihat rasa sayangnya dari es krim. Iya, boleh. Iya, gitu. Ini penelitian dilakukan oleh ahli saraf Dr. Alan Hirsch, penemu Smell and Taste Treatment and Research Foundation. Dia bilang bahwa pilihan rasa es krim ternyata mampu mengungkap sifat seseorang. Yang pertama, rasa coklat ini
Saya pertama suka vanilla, kedua coklat. Nah ini favorit saya yang kedua. Penyuka es krim coklat adalah orang yang agak genit, suka menggoda atau flirting. Tuh kan, dia ngomongin diri sendiri kan. Gemini garis miring Taurus. Yoi. Pecinta es krim coklat sosok yang berpengalaman dalam urusan cinta, ramah, suka bercanda, menawan, lincah, santai, dan mengikuti tren masa kini dan sesekali menyukai hidup penuh drama. Sayangnya ia juga mudah tertipu karena mudah percaya sih. Yang bagian terakhir iya. Kenapa kamu mudah Saya tertipu? sering ketipu. Ya Allah Ditan, diketipu mulu. Sering, nggak mulu, cuman lumayan sering. Sekarang udah enggak kan tapi? Masih lah kalau ada berita-berita di sosial media, wah ini kayaknya bener taunya hoax tuh saya masih kena. Ditan, ya. Meskipun nggak lama kenanya, kayak riset dikit atau sialan kena nih gitu. Masuk angin kali lu. Bisa jadi ya. Iya gitu. Terus yang kedua es krim rasa stroberi. Nah kalau pecinta es krim rasa stroberi nih, kalau kalian suka rasa stroberi nih katanya nih kalian ini sosok yang toleran, introvert dan juga setia pastinya. Dan kalian juga nih merupakan orang yang berpikiran logis dan juga bijaksana, apalagi dalam hal memikirkan kepentingan orang lain. Sekilas penyuka es krim stroberi memang memiliki kesannya polos, manis di luar, manja, kekanak-kanakan, tapi sebenarnya ia tuh pemikir. Oke, kamu sukanya rasa apa? Saya belum nanya. Rasa yang pernah ada. Boleh. Selanjutnya adalah es krim rasa mint. Ini biasanya kalau es krim rasa mint tuh warnanya kehijau-hijauan. Iya, hijau. Warna favoritnya Nuka. Saya. Yes. Oke, lanjut. Orang yang menyukai es krim rasa mint ataupun mint choco chip adalah orang yang percaya diri, ambisius, hemat, dan argumentatif. Mereka juga adalah tipe yang perfeksionis dan agak pemilih, juga kompleks dalam beberapa hal. Dan sekilas pecinta es krim rasa mint itu kelihatannya santai tapi sebenarnya memiliki sifat yang sangat unik dan sebenarnya agak kaku orang-orang itu. Oh iya, Katanya. karena mint tuh dingin kali ya, jadi Oh iya. cenderung sama orang kaku kan Cool. kayaknya kelihatannya dari luar dingin, kaku Betul. gitu. Nah ini nih es krim rasa kopi, kalau saya lebih suka kopinya aja deh ya gitu. Nah kalau penyuka es krim rasa kopi nih katanya orangnya ceria, logis, terus melihat kehidupan tuh sebagai hal yang patut dijalani dan memang penuh semangat gitu. Dan uniknya penyuka es krim kopi ini nggak begitu memikirkan masa depan. Nah lo, Oh iya. iya ya katanya gitu. Dia tuh hidup maksudnya gini, yaudah hari ini Iya. dulu jalanin dan life to the fullest di masa sekarang. Dia nganggep tuh kalau tahu bagaimana cara menikmati dan menjalani hidup kayak Present times, jadi Iya. bukan past tense, bukan future, tapi Jadi gini, present. ya udah hari ini lu bisa beli makanan ini, ya lu beli, lu nikmatin, besok rezeki ada lagi gitu. Ya sih Iya. kadang-kadang gue mikirnya gitu. Oh lu ya? Oke. Selanjutnya adalah es krim rasa vanila. Ini rasa favorit saya yang pertama. Penyuka es krim vanila adalah orang yang lebih mengandalkan intuisi daripada logika. Saya logikaan sih anak. Iya sih. Daripada Dia intuisi. juga suka vanilla. Dan jangan kira penyuka es krim vanila adalah orang yang polos. Saya polos. Kita tuh kelihatannya doang polos. Rambut saya polos. Lah kalau itu jangan ditanya Ditan. Dia tuh tumbuh aja dia mikir tuh rambut. Kita kelihatannya polos. Karena sebenarnya pecinta es krim vanila adalah orang yang penuh warna, ceria, menyukai tantangan dan berani ngambil resiko. Dan juga pecinta es krim ya, bukan es krim ya. Dari tadi kita salah ngomong. Dari study. Dari tadi. Dari study. Nggak ada pakai Oke, es. dan pecinta es krim vanila juga ini sangat ekspresif secara emosional. Iya, kalau kayak ini syuting Ya ekspresif gitu banget nih deh. syuting nih. Kita tuh bisa pura-pura senang padahal lagi sedihnya. Ya, tidak menyembunyikan rasa sedih, senang bahkan marah. Terus selanjutnya es krim rasa kacang. Nah katanya kalau kalian yang suka es krim rasa kacang ini ya kan orang yang teliti, penurut, penuh hormat dan juga katanya nih memegang banget norma-norma adat di dalam masyarakat. Dan dia ini tipe orang yang lurus aja gitu, nggak tertarik keluar dari aturan dan mengetahui benar dan salah sehingga seringkali takut menyakiti hati atau perasaan orang lain. Nah sikap kakunya ini seringkali membuat dirinya stres karena terlalu membatasi diri gitu. Oke, dan selanjutnya nih, ini saya juga es krim dengan banyak topping. Campur-campur ya. Campur-campur, kalau misalnya murah kan kadang kalau beli es krim kalau beli 3 scoop jadi murah banget satunya. Iya kalau di gelato-gelato tuh gitu. Beli Iya, satu lebih mahal daripada beli 2 Beli satuannya. 3, iya, Akhirnya belinya 3 deh gitu kan. Pengen doyan emang dasar.
Orang yang suka es krim dengan banyak topping nih biasanya memiliki kepribadian yang agresif, menarik dan bisa menjadi pendengar yang baik. Dia juga tipe orang yang goal oriented, jadi punya orientasi tujuan gitu kan. Tujuan hidupnya jelas dan melakukan usaha untuk meraihnya. Gak heran kalau mereka mudah untuk mendapatkan kesuksesan. Tapi sayangnya kadang orang-orang pecinta es krim dengan banyak topping ini kurang peka sehingga sering menyakiti perasaan orang-orang di sekitarnya. Karena kebanyakan rasa kali ya. Mungkin ya. Iya Terus oke, selanjutnya es krim Choco Chips. Oh ini juga enak. Ya, kalau kalian pecinta es krim vanilla Choco Chips, ini kalian orang yang rajin katanya, terus kompeten dan juga dermawan. Nah, ia orang yang bisa diandalkan karena bisa dipercaya dan orang tidak meragukan kemampuan kalian dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kalian nih. Dan berarti kalian ini tipe yang bertanggung jawab dan baik pada orang lain. Karena inilah kalian nih banyak banget disukai oleh orang-orang di sekitar kalian. Gitu katanya kalau Choco Chips. Bisa jadi. Dan ini yang terakhir adalah es krim dengan rasa buah-buahan. Saya jujur kurang suka, tapi kalau nggak ada pilihan saya makan juga. Iya. Kan suka ada es krim kotak-kotak, es krim kotak tuh. Es krim kotak yang Iya tahu. Rasa buah kayak gitu kan. Yang es krim tradisional tuh pasti ada rasa jeruk gitu-gitu tuh. Iya, banyak rasa buah-buahan. Orang yang menyukai es krim buah-buahan adalah tipe orang yang analitis dan tegas. Dia tahu apa yang dia mau, mampu menentukan pilihan dan keputusan dengan yakin. Tapi sayangnya pecinta es krim buah ini juga kategori pesimis orangnya. Mereka cenderung gak ingin berharap tinggi dalam banyak hal. Dan kadang ini yang bikin jadi susah untuk maju. Tapi sudahlah, itu kan kita nikmatin aja es krimnya ya pemirsa, gak usah diseriusin. Iya, yang penting itu kayak buat ya udah kalau kalian lagi stres butuh es krim ya udah makan deh gitu. Ya nggak melulu soal nanti kalian lagi makan gue disangkanya begini lagi. Iya, enggak. Enggak gitu juga, tapi saya jadi inget tuh sama es krim kotak tradisional tuh. Es zaman dulu es krim potong. Iya, itu dari tadi gue mau ngomong gitu. Tuh. Es krim potong. Saya jadi inget sama es krim potong waktu saya kecil dulu di sekolah saya SD tuh. Dulu belum ada abang-abangan es krim yang tulilu. Belum ada. Dulu dia kayak pakai gerobak masih ya. Terus nanti ada es krimnya yang dasarnya coklat. Es krim. Coklat, ada yang kacang hijau, ada yang vanila, ada yang ini. Ada ya gitu. sebuah bahasa di daerah kamu namanya kagadanta, tau gak? Ya Allah. Bahasa Bekasi kagadanta, kagak jelas. Gua aja gak nyebut-nyebut. Ada, nah itu. Apakah di Bekasi es krim disebut dengan es krim? Gue gak tahu, kayaknya emang mulut gue nih kayaknya nih. Iya kan? Gitu. Iya kan, tapi benar saya kalau inget zaman dulu itu es krim potong, abang-abangannya tuh datang pakai gerobak, jam makan siang harganya 250. Atau enggak es krim ini yang kena 500 perak. Es dungdung. Es dungdung, iya. Itu juga bisa ada. pakai tempat, bisa pakai cornnya dulu. Kok pakai cornnya bener-bener. Iya. Sekarang tuh masih ada nggak sih es dungdung? Ada, tapi udah jarang ditemuin deh kayaknya. Saya tuh termasuk kategori yang suka jalan ke SD. Kalau lihat SD berhenti gitu, ngambil. Iya, cari makanan zaman dulu deh ya. Iya, ngambil ini. Favorit saya tuh kalau di makanan SD tuh burger abang-abang. Aku empe-empe. Ya bisa. Empe-empe yang kecil, abal-abal aku yang nyebutnya ya. Yang makannya di plastik. Iya, Ya. empe-empe abal-abal gue ngomongnya kayak gitu. Maksudnya kan ya bukan telur asli tuh dia di dalamnya kan. Iya. Ya jadi gue nyebutnya empe-empe abal-abal. Itu enak biasanya sih. makannya sambil keringetan gitu habis main-main lari-larian. Iya, aduh, atau enggak sambil mau jalan pulang sekolah. Iya, udah keringetan atau iya bajunya kan? ada tanah-tanah gitu habis jatuh. Cuma lu gue gitu. gue. Oke, lanjut. Itu biasanya kalau habis keringetan kayak gitu, saya tuh habis main biasanya. Main bola, main yang lain-lain lah pokoknya. Nah, tapi tadi kan kita udah bahas es krim nih, ya kan? Tapi nanti kita bakal bahas yang lain lagi. Itu tadi tema utama kita, salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Betul. Oh ya, salam dari Binjai gini sih. Salam dari Binjai. Ya, gitu. Oke, gimana salam dari Binjainya? Bakal kita bahas habis ini ya. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.